Pada video kali ini, saya akan membahas satu kasus skandal yang menurut saya itu sangat menarik untuk kita bahas pada video kali ini, yaitu kasus Carillion PLC. Ini terjadi di negara Inggris. Yaps, kira-kira ada beberapa poin penting untuk menjadi pembuka awal pada video saya ini, karena poin-poin ini itu yang sangat menarik bagi saya. Dan juga perusahaan ini bisa kita bilang perusahaan yang terlihat sehat di luar, tapi sebenarnya sudah sekarat dari dalam. Kira-kira kenapa ya dibilang begitu? So, ini adalah beberapa poinnya yang menurut saya penting. Yang pertama, direksi yang terus membagikan bonus jutaan pound, padahal situasi perusahaan hampir bangkrut. Yang kedua, komisaris yang gagal mengawasi. Yang ketiga, auditor yang gagal mendeteksi resikonya. Yang keempat, pemerintah yang terus-menerus memberikan proyek meskipun kondisi perusahaan memburuk. Yang kelima, ribuan pekerja menjadi korban. Dan yang keenam, dana pensiun pekerja ikut terancam. Kasus ini sering disebut sebagai kegagalan tata kelola perusahaan terbesar dalam sejarah modern Inggris. Bayangkan, nyatanya yang ada di balik layar yang sebenarnya terjadi di perusahaan itu sebenarnya sedang sekarat, dan kebangkrutan terjadi pada Januari 2018. Itu meninggalkan utang sebesar 7 miliar pound. Dan jika kita rupiahkan, itu sebesar 168 triliun 910 miliar rupiah. Wow, itu jumlah yang sangat besar. Terus yang kedua, 43.000 pekerja menjadi korban. Seperti poin yang saya bilang tadi. Yang ketiga, ratusan proyek publik berhenti. Dan yang terakhir, dana pensiun mengalami defisit besar. Pertanyaan yang cukup besar, kenapa perusahaan yang hampir bangkrut ini itu masih terlihat sehat di mata investor, auditor, komisaris, bahkan pemerintah? Kira-kira kenapa ya? Berikut ini penjelasannya. Baik, untuk mengetahui kenapa sih Carillion ini, yang pertama kita akan membukanya dari latar belakangnya. Carillion adalah salah satu perusahaan konstruksi dan outsourcing terbesar di Inggris. Perusahaan ini mengelola jalan raya, pembangunan rumah sakit, sekolah, penjara, kontrak militer, infrastruktur publik, dan di mana perusahaan tersebut dianggap sebagai simbol keberhasilan sektor konstruksi Inggris, yang dimana di sini investor percaya, pemerintah percaya, auditor percaya, dan masyarakat juga ikut percaya. Namun ternyata cerita di balik layar perusahaan yang kuat terdapat bom waktu, di mana keuangan yang terus-menerus membesar setiap tahun. Dan kita bisa bilang Carillion ini bukan perusahaan yang kecil. Ya. Dan sebelum bangkrut, Carillion memiliki lebih dari 43.000 pekerja dan ratusan kontrak pemerintah. Dan ironisnya, publik itu melihat perusahaan ini yang sehat, melihat bagian perusahaan yang sehat-sehat aja. Namun nyatanya manajemen
melihat perusahaan ini sakit. Tapi pihak manajemen ini lebih memilih untuk menutupi penyakit tersebut dibandingkan untuk mengungkapkan kebenarannya. Di mana kasus Carolian ini membuktikan bahwa perusahaan tidak selalu bangkrut karena kekurangan proyek atau pelanggan. Dan dia membuktikan bahwa perusahaan itu bisa runtuh karena para pemimpinnya lebih sibuk menjaga citra perusahaan daripada memperbaiki masalahnya. Selanjutnya kita akan membuka identitas dari perusahaan ini. Di mana perusahaan ini bernama Carolian PLC dari negara United Kingdom atau biasa kita sebut sebagai Inggris, dan di mana perusahaan ini berada di bidang konstruksi dan outsourcing, dan jumlah karyawannya itu lebih dari 43.000. Dan reputasinya sebelum ada kasus, yang pertama, masuk perusahaan besar Inggris. Yang kedua, mitra utama pemerintah. Yang ketiga, mengelola proyek bernilai miliaran pound. Dan reputasi ini justru menjadi tameng yang membuat pihak berhenti berpikir kritis. Banyak investor itu menganggap perusahaan yang sebesar ini itu tidak akan mungkin gagal. Wow. Dan padahal sejarah menunjukkan perusahaan yang besar justru itulah yang lebih sering menghasilkan skandal yang besar. Dan pasti kita kepo dong, siapa sih dalang dari terjadinya kasus skandal ini. Nah, dari pihak direksinya, tokoh utamanya itu Richard Lawson. Richard Lawson ini itu adalah seorang CEO-nya, yang dialah yang bertanggung jawab atas arah strategis perusahaan. Namun yang terjadi apa? Yang terjadi dia terlalu agresif dalam pengambilan proyek. Yang kedua, terlalu optimis melaporkan proyek bisnis. Dan yang terakhir, dia itu tidak transparan mengenai resiko yang terjadi. Terus yang kedua itu ada Dewan Komisarisnya. Dewan Komisaris ini itu mereka seharusnya bertugas mengawasi manajemen. Namun pengawasan yang dilakukan itu sangat lemah. Dan kita dapat mengambil satu kritik. Komisaris terlihat lebih berfungsi sebagai pendengar daripada pengawas. Yes. Selanjutnya itu ada komite audit. Komite audit ini itu seharusnya menjadi garis pertahanan yang paling utama. Namun dia gagal dalam mendeteksi kasus ini. Dia gagal dalam mendeteksi risiko proyek, utang yang meningkat, arus kas yang memburuk. Selanjutnya itu ada auditor. Auditornya ini adalah KPMG, di mana KPMG ini tetap memberi opini audit selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin perusahaan sebesar ini, masalah sebesar ini itu tidak muncul di alarm yang kuat, tidak memberikan peringatan yang kuat. Wow, ngeri gak sih kasus ini? Makanya saya ngambil kasus ini karena menurut saya ini menarik untuk kita bahas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemicu terbongkarnya skandal. Pada Juli 2017, Carolian tiba-tiba mengumumkan kerugian yang besar yang mengejutkan pasar. Wow, ya dong, yang selama ini terlihat baik-baik aja tiba-tiba dia mengumumkan suatu kejutan, yaitu dia mengalami kerugian yang besar. Dan di sini pun investor mulai panik, harga saham mulai jatuh drastis, dan kepercayaan bank menghilang. Dan Januari 2018, Carolian ini resmi bangkrut. Dan yang paling mengkhawatirkannya adalah kasus ini tuh tidak ada dibongkar sama sekali oleh
lab blower. Terus kasus ini juga tidak ada investigasi media yang membongkar, tidak ada auditor yang memberi peringatan yang tegas. Dan di sini kita dapat membilang perusahaan ini runtuh karena kebohongan yang dipelihara terlalu lama, akhirnya tidak mampu menopang dirinya sendiri. Ya, itu sangat betul. Karena sudah banyak kebohongan yang mereka tutup-tutupi selama ini supaya perusahaan mereka ini tetap dinilai baik. Ya, nyatanya mereka juga tidak dapat menahan diri semua. Baik, supaya lebih jelas lagi, saya akan membagikan penjelasan ini menjadi bentuk 5W+1H. Skandal yang tidak terjadi karena kasus kurang uang, tapi karena terlalu banyak kebohongan. Yang pertama, itu ada what. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Secara sederhana kita dapat membilang Carlyon ini bangkrut pada tahun 2018, tepatnya di bulan Januari, dengan utang sebesar 7 miliar pound sterling. Namun, jika hanya mengatakan bangkrut karena utang, itu terlalu dangkal. Yang sebenarnya terjadi adalah Carlyon selama bertahun-tahun menciptakan ilusi bahwa perusahaan masih sehat, padahal kondisi keuangan yang sedang memburuk. Perusahaan terus melaporkan laba dan membagikan dividen kepada pemegang saham dan memberikan bonus kepada eksekutif. Di sisi lain, posisi arus kas perusahaan itu semakin melemah, utang semakin meningkat, dan banyak proyek yang mengalami kerugian yang besar. Dan manajemennya menggunakan metode akuntansi yang sangat optimis. Mereka menganggap proyek yang belum selesai akan menghasilkan keuntungan yang besar di masa depan. Lalu keuntungan tersebut diciptakan lebih awal dalam laporan keuangannya. Dan akibatnya apa yang terjadi? Laporan laba itu terus terlihat bagus. Harga saham tetap tinggi, investor tetap percaya, padahal pada kenyataannya perusahaan sedang diambang kehancuran. Dan kita dapat mengambil analisis kritisnya. Kasus ini bukan sekedar kegagalan bisnis saja. Ini adalah kegagalan kejujuran. Yes. Dan Carlyon itu menjual harapan kepada investor, bukan kondisi nyata perusahaan. Tetapi yang dijual itu adalah ilusinya. Carlyon bukan menjual produk, tapi yang dijual ilusinya. Yang kedua, kita akan membahas tentang who. Siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab? Kesalahan terbesar masyarakat ketika melihat skandal adalah mencari satu kambing hitamnya. Dari kasus Carlyon ini, yang gagal bukan hanya satu orang, tapi yang gagal adalah seluruh ekosistem tata kelola perusahaannya. Dari mulai direksinya, tokoh utamanya yang tadi sudah saya bilang itu Richard Hawson, yang dia seharusnya bertanggung jawab pengelola perusahaan dan memberikan yang jujur kepada investor, tapi dia memilih sebaliknya. Dan kritik yang dapat kita ambil, dia itu lebih fokus menjaga harga saham daripada menjaga kesehatan perusahaan. Yang kedua, komisarisnya. Tugas mereka itu seharusnya mengawasi direksi. Namun selama bertahun-tahun mereka itu tidak memberikan tantangan yang cukup terhadap keputusan manajemen. Dapat kita ambil suatu kritik bahwa komisaris tampak lebih seperti penonton daripada pengawas. Mereka menerima laporan tanpa
menggali lebih dalam. Ya, betul. Selanjutnya itu ada komite audit, yang dimana mereka seharusnya itu menjadi benteng pertahanan pertama terhadap manipulasi laporan keuangan, tapi mereka itu gagal dalam mempertanyakan mengapa laba tinggi, tapi kasih itu rendah, mengapa utang terus meningkat, dan mengapa proyek bermasalah tidak segera diungkapkan. Mereka tidak mempertanyakan itu. Dan kita dapat mengambil kritik lagi bahwa komite audit ini itu terlalu fokus pada angka labanya dan kurang memperlihatkan kualitas laba. Selanjutnya itu ada auditor eksternalnya, itu KPMG, di mana seharusnya mereka ini bertugas dalam memberikan keyakinan laporan keuangan dan dapat dipercaya. Namun, setelah perusahaan bangkrut, banyak pihak yang mempertanyakan mengapa auditor ini tidak memberikan peringatan yang lebih keras. Dan juga kita dapat mengambil kritik jika auditor itu tidak mampu mendeteksi risiko sebesar ini, dan mulai muncul pertanyaan, siapa sih sebenarnya yang mengawasi? Ya kan? Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke bagian pemerintahnya, pemerintah Inggrisnya. Pemerintah ini terus memberikan kontrak kepada Carlyle, padahal tanda-tanda masalah itu sudah mulai muncul. Kritiknya di sini dapat kita ambil bahwa pemerintah terlalu percaya pada reputasi perusahaan. Karena reputasinya baik, jadi pemerintah ini selalu memberikan kepercayaan untuk memberikan proyek dan proyek kepada Carlyle ini. Dan kapan sih sebenarnya ini terjadi? Banyak orang yang mengira skandal ini dimulai ketika perusahaan ini tuh mulai bangkrut pada tahun 2018. Padahal akar permasalahannya itu jauh lebih lama. Pada tahun 2009 hingga 2014, ekspansi agresif, yang dimana perusahaan itu mulai melakukan ekspansi besar-besaran. Semakin banyak proyek yang diambil, semakin besar resiko yang ditanggung. Dan pada tahun 2015, masalah ini mulailah muncul. Biaya mulai meningkat dan keuntungan menurun. Dan 2016, utang semakin besar. Biaya proyek membengkak, jadwal proyek terlambat, dan margin keuntungan menurun. Namun, perusahaan tetap melaporkan optimisme yang tinggi. Dan pada Juli 2017, profit warning yang pertama. Perusahaan mengumumkan kerugian yang besar. Dan disinilah pasar mulai panik. Pada September 2017, profit warning yang kedua. Pada November 2017, profit warning yang ketiga. Dan akhirnya, pada Januari 2018, likuidasi wajib. Di mana di sini pada tahun 2018, perusahaan resmi bangkrut. Yang dimana kita dapat mengambil analisis yang kritis. Skandal ini itu membutuhkan hampir 1 dekade untuk berkembang. Yang dimana artinya ini hampir 10 tahun kesempatan untuk memperbaiki keadaan yang tidak digunakannya. Yaps. Dan selanjutnya kita akan mengulik gimana sih sebenarnya ini terjadi. Kantor pusat Carlyle ini berada di Wolverhampton. Namun dampaknya ini menyebar ke seluruh Inggris. Karena Carlyle ini mengelola rumah sakit, sekolah, jalan raya, infrastruktur publik, yang dimana ini semua itu sangat penting. Dan ini bukan perusahaan yang biasa. Ketika Carlyle gagal, masyarakat juga ikut terkena dampaknya. Dan mengapa skandal ini itu bisa terjadi? Dan ini saya mengambil bagian-bagian pentingnya.
Yang pertama, keserakahan korporasi, di mana manajemen ingin terus menunjukkan perubahan ataupun pertumbuhan. Dan mereka takut jika investor itu mengetahui kondisi yang sebenarnya, karena jika itu terjadi, harga saham itu turun, bonus itu berkurang, dan reputasi juga rusak. Dan di sini kita dapat melihat kejujuran itu dikorbankan demi citra. Yang kedua, sistem bonus yang salah. Bonus eksekutif itu dikaitkan dengan pencapaian kinerja. Akibatnya, muncul insentif yang membuat kinerjamu terlihat lebih baik daripada kenyataannya. Dan ketika bonus itu bergantung pada laba, ada godaan besar untuk mempercantik laba. Yang ketiga, ada budaya organisasi yang beracun. Masalah itu tidak selesai. Masalah disembunyikan. Kerugian tidak diakui. Dan risiko tidak dibicarakan secara terbuka. Dan budaya organisasi itu berubah dari mari kita menyelesaikan masalah, itu berubah menjadi mari kita menyembunyikan masalah. Yang keempat itu ada kegagalan pengawasan. Komisaris, komite audit, auditor, dan regulator tidak menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Dan di mana di sini GCG atau Good Corporate Governance itu hanya menjadi dokumen formalitas, bukan menjadi alat pengendali yang nyata. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Inilah mekanisme teknis yang sangat penting dijelaskan pada video kali ini. Yang pertama, keahlian memenangkan banyak proyek besar. Investor senang dan harga saham itu naik. Yang kedua, banyak proyek mulai mengalami masalah. Biaya meningkat, keuntungan menurun. Yang ketiga, manajemen tidak segera mengakui kerugian dan kerugian itu ditunda. Yang keempat, laporan keuangan tetap menunjukkan kondisi yang sehat, namun investor tetap percaya. Yang kelima, perusahaan terus membayar dividen dan bonus, padahal kondisi keuangan itu sedang memburuk. Yang keenam, utang semakin besar, arus kas semakin buruk. Yang ketujuh, kreditor kehilangan kepercayaan. Di sini bank mulai khawatir. Yang kedelapan, perusahaan tidak lagi mampu bertahan dan Januari 2018 keahlian resmi bangkrut. Dan di sini kita dapat mengambil kesimpulan prinsip-prinsip apa aja sih? Prinsip-prinsip GCG apa aja sih yang dilanggar oleh keahlian ini? Yang pertama itu adalah transparansi atau transparan di perusahaan ini. Transparan di perusahaan ini itu tidak ada karena informasi resiko itu tidak dianggap secara memadai. Yang kedua, accountability. Deteksi tidak bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat. Yang ketiga, responsibility. Mereka itu mengabaikan dampak terhadap pekerja dan publik. Mereka tidak memikirkan sampai ke sana. Mereka hanya memikirkan citra mereka saja. Yang keempat itu ada independensi, di mana sini pengawasan tidak independen dan terlalu percaya pada manajemennya. Yang terakhir, yang kelima itu adalah fairness. Kerugian ditanggung investor, pekerja, dan pemasok. Kritik yang dapat kita ambil, keahlian tidak hanya melanggar satu prinsip GCG saja, tetapi keahlian
melanggar seluruh fondasi tata kelola perusahaan yang baik. Dan kita membahas dampak finansial dan hukumnya. Dari dampak finansialnya, utang sebesar 7 miliar pound sterling, atau saya bilang tadi itu sebesar 168 triliun 910 miliar rupiah. Itu bukan jumlah yang kecil. Dan nilai saham itu hampir nol. Dan dari dampak hukumnya, investigasi parlemen, pemeriksaan terhadap direksi, pengawasan terhadap auditor diperketat. Di mana kerugian finansial ini bisa dihitung, hilangnya kepercayaan jauh lebih mahal. Ya, itu betul. Jauh lebih mahal hilangnya suatu kepercayaan. Karena jika kita sudah memang hilang kepercayaan kita terhadap sesuatu ataupun seseorang dan selama ini kita percaya, itu pasti kita tidak akan mau percaya lagi dengan dia karena dia sudah mengecewakan kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang multiplier efeknya, di mana di sini korbannya itu lebih dari 43.000 pekerja, ribuan pemasok kecil, dana pensiun, investor, dan pemerintah. Pemerintah ikut menjadi korban di sini karena dia terlalu percaya. Dan kritik yang dapat kita ambil, yang membayar harga terbesar bukan direksi, namun yang membayar harga terbesar adalah pekerja biasa yang tidak pernah ikut dalam pengambilan keputusan ini. Wow, itu ngeri sekali sih. Pekerja hanya kerja mati-matian, tapi ternyata direksinya dan kita dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulannya, dari kasus Caroline ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang buruk itu tidak selalu muncul dalam bentuk korupsi ataupun penggelapan dana. Terkadang juga kasus itu bisa terbentuk lebih halus, seperti menunda pengakuan kerugian, tidak optimis, mengabaikan resiko, membiarkan budaya asal terlihat baik berkembang. Dan dimana di sini kita dapat mengambil tanggapan saya pribadi dari kasus ini, dimana di sini banyak mengatakan Caroline ini bangkrut karena salah mengelola proyek. Kegagalan terbesar Caroline bukan terletak pada kebangkrutannya, namun itu menurut saya belum cukup. Karena Caroline itu bangkrut, kegagalan terbesar terjadi ketika seluruh mekanisme pengawasan berhenti mempertanyakan manajemennya. Di mana di sini direksi memilih optimisme palsu daripada transparan. Yang kedua, komisaris gagal mengawasi. Yang ketiga, komite audit gagal mempertanyakan. Yang keempat, auditor gagal dalam memberikan alarm ataupun peringatan memadai. Yang kelima, pemerintah gagal dalam melakukan pengawasan kepada kontraktor. Dengan kata lain, Caroline ini adalah contoh sempurna ketika seluruh mekanisme Good Corporate Governance atau GCG gagal secara bersamaan. Dan ketika semua pengawas gagal pada waktu yang sama, kehancuran perusahaan bukan lagi resiko, melainkan kepastian. Akibatnya, tata kelola perusahaan itu berubah menjadi formalitas yang lebih nyata tanpa fungsi nyatanya.
di mana di sini kita dapat mengambil satu kalimat penutup. Caroline tidak runtuh karena kekurangan proyek. Caroline runtuh karena terlalu lama menyembunyikan kenyataan. Ketika kejujuran dikalahkan oleh ambisi dan pengawasan dikalahkan oleh kenyamanan, dan kehancuran bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian. Demikian yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya ulik kebenarannya tentang kasus skandal Caroline plc Inggris 2018. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.